Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para pemirsa, para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari kitab Da'awat dari Sahih Al-Bukhari. Kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu bab at-ta'awudz min adzabil qabr. Bab tentang berlindung dari azab kubur, ya. Kemudian Imam Bukhari membawakan hadis, qala haddatsana Al-Humaidi qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Musa bin Uqbah qala sami'tu Umma Khalidin bint Khalid. Qala, kata Musa bin Uqbah, aku mendengar dari Ummu Khalid bintu Khalid. Qala walam asma ahadan sami'a minan Nabi sallallahu alaihi wasallam ghairaha. Kata Musa bin Uqbah, aku tidak pernah mendengar seorang pun yang meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam selain Ummu Khalid. Artinya Musa bin Uqbah menjelaskan hadis satu-satunya yang saya riwayatkan secara marfu' dari seorang sahabat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam cuma dari Ummu Khalid radhiyallahu taala anha. Adapun hadis-hadis yang lain maka hadis-hadisnya mursal karena dia hanya mendengar hadis yang langsung dari sahabat dari Nabi cuma satu sahabat saja, itu satu sahabiah namanya Ummu Khalid. Maka dia berkata secara terang-terangan, kata Musa bin Uqbah rahimahullahu taala, walam asma ahadan sami'a minan Nabi sallallahu alaihi wasallam ghairaha. Aku tidak pernah mendengar seorang pun yang mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam selain Ummu Khalid. Qalat, Ummu Khalid berkata, sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yata'awwadhu min adabi al-qabr. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dari azab kubur. Aku bilang Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung dari azab kubur. Di antara doa yang sering diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berlindung dari azab kubur. Dan azab kubur kita tahu adalah hak adanya, ya. Oleh karenanya terlalu banyak dalil yang menunjukkan akan adanya azab kubur, ya. Baik, di alam barzah ada alam barzah, itu alam perantara antara alam dunia dengan alam akhirat. Ada 3 hal yang dihadapi oleh seorang. Yang pertama disebut dengan dhammatul qabr, yaitu himpitan kubur. Ini dirasakan oleh semua, ya. Makanya Rasulullah SAW pernah mengatakan, kalau ada seorang yang selamat dari dhammatul qabr, la salima minha Sa'ad bin Mu'adz, maka Sa'ad bin Mu'adz akan selamat darinya. Tapi Sa'ad bin Mu'adz yang telah dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah SAW mengatakan, ihtazza arsyur rahman bi mauti Sa'ad, bahwasanya arsyur rahman bergetar karena wafatnya Sa'ad bin Mu'adz yang terluka dalam perang Khandaq. Itu pun merasakan dhammatul qabr, yaitu himpitan kuburan. Ini seperti ujian yang dihadapi oleh seorang dalam alam barzah. Yang kedua namanya fitnatul qabr. Fitnatul qabr. Fitnah kubur. Yang dimaksud dengan fitnah kubur adalah pertanyaan yang diajukan oleh malaikat munkar dan nakir. Oleh malaikat munkar dan nakir. Dan nakir tentang 3 pertanyaan, man rabbuk wa man nabiyyu wa ma dinuk. Kemudian yang ketiga adalah azabul qabr. Azabul qabr atau naimul qabr. 2 kemungkinan. Nikmat kubur atau azab kubur. Maka Rasulullah SAW berlindung daripada azab kubur, ya. Untuk merasakan nikmat kubur. Dan azab kubur ini dalilnya sangat banyak. Azab kubur ini dalil akan azab kubur dalilnya banyak. Dalilnya dari Al-Qur'an maupun hadis maupun ijma', ya. Al-Quran, hadis, ya, maupun ijma' ulama. Al-Quran, contohnya
beberapa ayat. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal, ya. Allah berfirman, "Walau tara," ayat 50, "Walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum adbarahum." Kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya engkau melihat idh yatawaffal ladzina kafarul malaika, ketika malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir, yadribuna wujuhahum adbarahum, maka malaikat memukul wajah mereka dan memukul belakang mereka. Ya, dipukullah wajah mereka, dipukul bokong mereka, dipukul oleh malaikat. Namun kita tidak pernah lihat. Hal ini tidak terlihat. Padahal itu terjadinya ketika mereka dicabut nyawanya oleh malaikat. Ini menunjukkan bahwa ada azab di alam selanjutnya, yaitu alam barzah. Seperti juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am, ya, walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yawma tujzauna adzabal huni bima kuntum taquluna Allahi bighairil haqq, ya, atau bima wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya engkau melihat ketika orang-orang zalim, itu para pendosa, fi ghamaratil maut, dalam sakaratul maut, wal malaikatu basitu aydihim, kemudian malaikat membentang tangan mereka. Malaikat membentang tangan mereka, akhriju anfusakum, malaikat menyuruh mereka untuk keluar dari dari jasad mereka. Kemudian malaikat berkata, al yauma tujzauna adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq. Hari ini, kata para malaikat, hari ini, al yauma tujzauna, kalian akan dibalas akibat perkataan kalian tentang Allah tanpa hak. Kemudian wa kuntum an ayati tastakbirun, kalian sombong dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang jadi perhatian kita, malaikat berkata, al yauma tujzauna adzabal huni. Pada hari ini juga kalian akan dibalas dengan azab yang menghinakan. Ini menunjukkan bahwasanya ada suatu alam perantara antara alam dunia dengan hari kiamat, hari akhirat, namanya dengan alam barzah. Yang di situ orang-orang berbuat zalim telah disiksa oleh malaikat, karena malaikat mengatakan al-yauma, hari ini. Demikian juga misalnya dalam surat Ghafir tentang kisah Fir'aun, kata Allah Subhanahu wa taala, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab." Kata Allah Subhanahu wa taala, neraka dipaparkan kepada Fir'aun dan para pengikutnya setiap pagi dan setiap petang hari. Di mana? Di alam barzakh. Mereka disiksa dengan dipaparkan api neraka sehingga sampailah kepada mereka anginnya, panasnya, sementara mereka dalam alam barzakh, ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa yauma taqumus saah, nanti hari kiamat, adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab, masukkanlah Fir'aun dan pengikutnya kepada adab yang lebih pedih. Perhatikan di sini Allah mengatakan nanti hari kiamat masukkanlah Fir'aun dan bala tentaranya kepada adab yang lebih pedih, sementara mereka sedang diadab. Kalau gitu mereka diazab di alam apa? Dalam alam barzakh. Karena Allah mengatakan hari kiamat mereka diadab kepada adab yang lebih pedih. Berarti adab alam barzakh adalah adab muqaddimah. Muqaddimah, ya. Kemudian akan dilanjutkan dengan adab yang lebih pedih pada hari kiamat. Karena ini Allah sebutkan tentang Fir'aun dan bala tentaranya. Dan ini menunjukkan bahwasanya ada namanya alam barzakh. Seperti juga Allah sebutkan tentang kisah kaum Nabi Lut. Ketika Allah azab mereka, wa ja'alna 'aliyaha safilaha, kami angkat negeri mereka, kami balikkan, kemudian amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud, kami turunkan hujan batu. Kata Allah dalam ayat yang lain dalam surat Al-Qamar, kata Allah Subhanahu wa taala, wa laqad sabbahahum bukratan adzabun mustaqir. Sungguh di pagi hari mereka telah ditimpa dengan azab yang terus-menerus. Ditimpa azab yang terus-menerus, yaitu mereka diangkat kemudian dibalik, ditimpa dengan batu, mereka tewas. Apakah azabnya berhenti? Tidak. Kata Allah, adzabun mustaqir, azab yang terus-menerus. Kata para ulama itu alam barzakh, terus-menerus sampai hari kiamat. Jadi mereka diazab dengan suatu azab di alam perantara. Alam barzakh ini perantara antara alam dunia dengan alam hari kiamat kelak. Demikian juga Allah sebutkan tentang kaum Nabi Nuh alaihissalam ketika mereka ditenggelam, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nuh, mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu nar. Kata Allah Subhanahu wa taala, karena dosa-dosa mereka, mereka ditenggelamkan. Setelah itu Allah mengatakan fa udkhilu nar, lantas mereka dimasukkan di api. Di sini Allah menggunakan fa.
dan fa adalah menunjukkan urutan tertib tanpa jeda, langsung. Beda dengan kalau thumma. Jadi mereka begitu ditenggelamkan, fa udkhilu nara, mereka langsung dibakar, disiksa dalam satu siksaan dalam satu alam namanya alam barzakh, ya, dalam alam barzakh. Jadi dalil banyak menunjukkan bahwasanya ada namanya azab kubur. Kenapa saya sampai ini? Karena sebagian orang mulai mengingkari adanya azab kubur. Dalam Al-Quran disebutkan. Dalam hadis apalagi, hadis mutawatir tentang azab kubur. Hadis mutawatir banyak sekali. Ini hadis kita baca semua Sahih Bukhari dengan berbagai macam redaksi. Terkadang ada redaksi Nabi SAW berlindung dari azab kubur. Terkadang ada redaksi Rasulullah SAW menyuruh untuk berlindung dari azab kubur. Terkadang ada redaksi Rasulullah SAW menyuruh salat kemudian berdoa untuk berlindung dari azab kubur. Terkadang Rasulullah SAW bercerita tentang kondisi mayat dalam barzakh. Banyak, jadi hadis-hadisnya mutawatir, tapi mutawatir maknawi. Mutawatir ada dua, mutawatir ada mutawatir lafzi, ada mutawatir maknawi. Mutawatir lafzi itu lafalnya satu yang riwayatkan sahabat banyak dalam satu redaksi yang sama. Seperti man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang sengaja berdusta namaku, maka siapkan kaplingnya di neraka jahanam. Maka ini yang meriwayatkan banyak sahabat dengan redaksi yang sama. Itu namanya mutawatir lafzi, mutawatir secara lafal. Mutawatir itu banyak artinya. Ada satunya namanya hadis mutawatir maknawi. Mutawatir maknawi itu redaksinya banyak, berbeda-beda tapi topiknya satu. Seperti azab kubur, redaksinya bermacam-macam. Redaksi tentang Rasulullah berlindung dari azab kubur, sahabat mendengar Rasulullah SAW berdoa dengan berlindung dari azab kubur, Rasulullah SAW menyuruh untuk berlindung dari azab kubur, Rasulullah SAW bercerita tentang orang yang diazab dengan azab kubur, sehingga namun hadisnya banyak dan mutawatir maknawi ya. Baik. Nah, azab kubur ada dua kemungkinan. Ada azab kubur. Jadi hadisnya mutawatir maknawi. Baik. Sudah. Azab kubur bisa berkesinambungan tidak berhenti sampai hari kiamat. Bisa ada kemungkinan berhenti. Atau secukupnya sesuai kadar dosa. Adapun azab kubur yang berkesinambungan tidak berhenti hingga hari kiamat, maka ini adalah azab orang-orang kafir. Yang kedua, azab terhadap sebagian pelaku dosa besar. Tidak semua. Sebagian dalam hadis Rasulullah SAW, dalam satu hadis Rasulullah SAW bercerita bahwa Rasulullah melihat orang diazab dalam alam barzah. Ada satu orang yang berdusta. Dia bikin satu dusta, dia mengcreate satu dusta, kemudian fatuhmalu anhu, dusta tersebut di share hatta tablughal afaq, kemudian dusta tersebut tersebar seantero jagat raya. Maka dia disiksa dirobek ininya, robek hidungnya sampai ke belakang, matanya dirobek sampai belakang, sebelah kiri lagi dirobek. Terus yuf'alu bihi ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Mengerikan. Ini contoh maksudnya ada dusta sebagian pelaku dosa besar disiksa di alam barzakh sampai hari kiamat. Seperti orang yang makan riba di alam barzakh, dia masuk dalam suatu sungai yang penuh darah, kemudian dia ingin keluar tapi ada orang di samping melemparkan batu kepadanya. Terus disiksa terus. Begitu dia masuk lamunan lagi, maju lagi, dilempar batu, mulutnya dilempar batu. Kenapa dia selalu makan riba? Disiksa sampai hari kiamat kelak. Maka ada sebagian pelaku dosa besar yang azab kuburnya tidak berhenti-berhenti sampai hari kiamat kelak, sebagaimana datang dalam hadis-hadis.
Dan ada yang kemungkinan berhenti secukupnya sesuai dengan kadar dosa. Ini sesuai dengan kaedah. Sesuai dengan kaedah. Ya, karena sebagaimana orang Islam kalau masuk neraka akan ada waktunya dihentikan, maka demikian juga mungkin dosa mereka tidak seberapa, tidak sampai seperti dosa-dosa besar yang lain, maka mungkin Syekh Utsaimin menyebutkan bisa jadi kemudian dia diazab secukupnya, kemudian dikeluarkan dari atau diberhentikan dari azab kubur. Baik. Kita lanjutkan. Hadis berikutnya. Jadi yang alam barzakh, ikhwan, adalah alam tersendiri. Tidak bisa kita analogikan dengan alam nyata. Ada yang bilang, Ustaz, saya buka kuburan tidak ada apa-apa, tidak ada api, tidak ada sungai, tidak ada. Di alam tersendiri. Benar, jasad dikubur di bawah tanah, tapi di alam tersendiri. Seperti seorang tidur, dia masuk dalam alam mimpi, alam tersendiri. Alam tersendiri beda dengan alam nyata. Nah, alam barzakh juga alam tersendiri. Alam tersendiri. Tadi kita tidak melihat ketika malaikat sesuatu yang gaib, ketika malaikat memukul roh-roh orang yang kafir kemudian dicabut dihantam oleh malaikat, kita enggak pernah melihat. Jadi asalnya alam barzakh adalah alam gaib, alam tersendiri. Disebutkan dalam alam tersebut ada begini, ada begitu, ada begini, diluaskan kuburan, dihantam malaikat. Hadir ini semua tidak bisa. Saya buka kuburan kok tidak kelihatan, ini alam tersendiri. Alam tersendiri. Meskipun kata para ulama terkadang Allah menampakkan sebagian azab barzakh atau sebagian kenikmatan barzakh sebagai tanda, tapi tidak selalu demikian, tidak selalu demikian. Lihatlah Firaun yang ditenggelamkan dalam Laut Merah, jasadnya utuh. Jasadnya utuh, bahkan dimumikan, tapi dia diazab dalam alam barzakh. Rohnya masuk dalam alam barzakh, diazab. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Qala haddatsana, kata Imam Bukhari rahimahullah taala, qala haddatsana Adam, qala haddatsana Syu'bah, qala haddatsana Abdul Malik an Mus'ab, kana Sa'ad ya'muru bi khamsin wa yadhkuruhunna 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dari Mus'ab dia berkata, Sa'ad memerintahkan kami ya dengan 5 perkara ya. Dengan 5 perkara, dan dia menyebutkan bahwa 5 perkara tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yadhkuruhunna anna Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana ya'muru bihinna. Jadi saat menyuruh orang-orang untuk berdoa dengan berlindung dari 5 perkara, dan beliau mengatakan Rasulullah SAW menyuruh untuk berlindung dari 5 perkara ini. Apa saja kata Nabi SAW dalam doanya? Allahumma inni a'udzubika minal bukhl. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari sikap pelit. Yang kedua, a'udzubika minal jubn. Aku berlindung kepada Engkau dari sikap penakut. Yang ketiga, wa'udzubika an uradda ila adzalil umur. Aku berlindung kepada Engkau dari aku dikembalikan kepada umur yang terburuk. Maksudnya umur yang terburuk adalah umur yang di mana seorang sudah tidak stabil lagi, tidak normal, sering lupa, sering jadi kekanak-kanakan, ya, ngomong tidak nyambung, ya, ngelantur karena saking tuanya. Ya. Wa a'udzubika min fitnatid dunya, dan aku berlindung, yang keempat, aku berlindung daripada fitnah dunia. Aku berlindung dari fitnah dunia. Perawi mengatakan, yakni fitnah dajjal, yaitu fitnah dajjal. Wa a'udzubika min adzabil qabr, aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur. Dari azab kubur. Di sini Rasulullah SAW minta berlindung kepada Allah, berlindung dari 5 perkara. Pertama, dari semua perkara buruk, harusnya kita juga berusaha berlindung dari 5 perkara ini. Al-bukhl, al-jubn, an uradda ila adzal umur, fitnatid dunya, adzabil qabr. 5 perkara. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari pelit. Pelit ini bahaya. Nanti akan kita jelaskan secara tersendiri. Aku berlindung kepada al-bukhl, al-jubn, penakut. Yang ketiga, aku berlindung kepada dikembalikan kepada kondisi umur yang terburuk. Nanti akan ada bahasan tersendiri juga. Kemudian aku a'udzubika min fitnatid dunya, aku berlindung kepada Engkau dari fitnah dunia. Sang perawi menafsirkan yaitu fitnah dajjal. Namun sungguhnya fitnah dunia bukan fitnah dajjal saja, tapi fitnah terbesar terkait dengan dunia, fitnah dajjal. Kemudian yang terakhir, a'udzubika min adzabil qabr, aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur. Aku berlindung kepada azab kubur. Ini dalil bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa atau sering berlindung daripada azab kubur. Seorang jangan menyepelekan azab kubur, ya. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan,
Al-qabr awwalu manzilin min manazil akhirah. Sungguhnya kubur adalah destinasi pertama dari destinasi-destinasi akhirat. Siapa yang selamat dari destinasi pertama ini kubur, maka dia lebih selamat pada yang setelahnya. Dan siapa yang tidak selamat, dia tidak selamat pada yang setelahnya. Maka seorang hati-hati dan sering ketika berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil kubur, dia serius. Bukan sekedar lafal yang diucapkan ya, sehingga otomatis ketika dia salat dia mengatakan Allahumma inni a'udzubika min adzabil kubur, tapi benar-benar dia renungkan dan dia seriuskan menghayati ketika berdoa kepada Allah. Di antara dibaca ketika penghujung salat setelah tasyahud, Rasulullah menyuruh untuk berlindung dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabin nar wa adzabil qabr dan seterusnya ya. Kita berlindung kepada azab kubur ya. Taib. Yang berikutnya Imam Al-Bukhari berkata, qala hadatsana Utsman bin Abi Syaibah qala hadatsana Jarir an Mansur an Abi Wa'il an Masruq an Aisyah qalat, dari Aisyah beliau berkata, dakhalat alayya ajuzani min ajuzi Yahudil Madinah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ada 2 orang wanita tua dari kalangan Yahudi datang menemuiku dari Yahudi Madinah. Kita tahu Rasulullah SAW tinggal di Madinah bertetangga orang Yahudi. Terkadang sebagian Yahudi mengunjungi Aisyah radhiyallahu anha. Maka 2 orang ini masuk ke rumah Nabi, di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Faqalat li, kemudian 2 orang wanita ini berkata kepadaku, wanita tua dari kalangan Yahudi ini berkata kepadaku, inna ahlal kuburi yu'adzabuna fi kuburihim. Sungguhnya penghuni kubur diazab dalam kuburan mereka. Fakadzabtuhuma wa lam un'im an usaddiqahuma. Maka Aisyah berkata, aku pun mendustakan kedua orang tua tersebut ya. Aku tidak nyaman untuk membenarkan mereka berdua ya. Kemudian fa kharajata wa dakhala alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua orang wanita itu keluar, tiba-tiba Rasulullah SAW masuk menemui Aisyah. Kemudian faqultu lahu, aku berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna ajuzaini, sungguhnya 2 orang wanita Yahudi, wa dzakartu lahu, kemudian aku pun cerita. 2 orang wanita Yahudi tadi ke sini ya. Min ajaiz Yahudil Madinah dakhalata alayya fa za'amata anna ahlal quburi yu'adzabu fi quburihim. Tadi ada 2 orang wanita dari kalangan Yahudi, mereka datang ke sini dan mereka mengatakan bahwasanya ada azab kubur. Maka apa kata Rasulullah SAW? Shadaqata, kedua wanita Yahudi tersebut benar. Yu'adzabuna adzaban, sungguhnya penghuni kuburan diazab dengan azab tasma'uhul bahaimu kulluha. Seluruh hewan-hewan mendengar azab tersebut. Waliyadzubillah. Seluruh hewan-hewan mendengar azab tersebut. Fama ra'aituhu ba'du fi salatin illa yata'awwadza min adzabil qabr. Setelah itu aku tidak pernah melihat Nabi kecuali dalam salat, kecuali beliau dalam salat tidaklah beliau salat kecuali beliau berlindung dari azab kubur. Setiap salat Rasulullah berlindung dari azab kubur. Ini dalil bahwasanya berlindung dari azab kubur ini doa yang harus kita seriusi. Karena Rasulullah SAW setiap salat, kata Aisyah, tidak pernah ada satu salat pun kecuali beliau berlindung dari azab kubur. Maka seorang waspada. Hidup ini cuma sebentar. Setelah itu kita berlindung pada alam berikutnya. Alam berikutnya alam barzakh. Kita enggak tahu bagaimana nasib kita di alam berikutnya. Kita bersenang-senang di alam dunia, kita enggak tahu nasib kita berikutnya. Apakah dalam kenikmatan? Semoga kita mendapatkannya, atau dalam azab wal iyadzu billah. Ya, sekarang kita baru melihat orang versi dunia, ada yang nikmat, ada yang sengsara. Ini kan versi alam dunia. Versi alam berikutnya enggak ada yang tahu. Jadi yang sedang sengsara ternyata di alam berikutnya dia sangat bahagia. Dan bisa jadi sebaliknya, orang yang sedang dalam kenikmatan di alam sekarang, di alam barzakh berikutnya dia sengsara. Kita sedang melihat alam versi kita sekarang, alam dunia. Versi alam berikutnya kita enggak tahu bagaimana nasib manusia. Akan terungkap hakikat dalam alam barzakh tersebut. Jadi ketika Rasulullah SAW berdoa berlindung dari azab kubur, dalam salat menunjukkan ini keseriusan Nabi untuk berlindung dari azab kubur. Dan siapa Nabi SAW? Masih saja berlindung dari azab kubur, bagaimana lagi dengan kita? Ada beberapa faedah terkait dengan hadis ini. Yang pertama,
bahwasanya zahir dari hadis ini Aisyah radhiyallahu taala anha ketika didatangi oleh wanita-wanita Yahudiyah, beliau tidak berhijab seperti bertemu dengan lelaki. Artinya seperti wanita yang lainnya. Karena yang ada khilaf di kalangan para ulama, apakah seorang wanita muslimah auratnya harus ditutup di hadapan wanita kafirah, wanita non muslim, sebagaimana seorang wanita di hadapan lelaki? Karena dalam Al-Qur'an Allah mengatakan aw nisaihin, ya, ada khilaf dengan para ulama ya. Yang benar yang lebih kuat Allah alam bisawab bahwasanya antara wanita dan wanita tidak dibedakan antara wanita muslimah atau wanita kafirah, tidak dibedakan. Maka aurat wanita muslimah terhadap wanita muslimah sama seperti aurat wanita muslimah di hadapan wanita kafirah. Buktinya Aisyah tidak menyebutkan datang dua orang wanita Yahudi kemudian saya pun berjilbab sampai ke cadar, enggak. Dia terima di rumah seperti biasa, menunjukkan bahwasanya Aisyah tidak kemudian berhijab di hadapan dua wanita Yahudi tersebut atau berjilbab atau pakai cadar dan yang lainnya. Artinya seorang wanita muslimah di depan wanita kafirah sama saja ya. Sama saja, tapi tentu dia harus waspada karena terkait dengan masalah amanah ya. Bisa jadi wanita yang tidak kita percaya bisa menceritakan macam-macam. Tapi intinya terkait sisi aurat maka tidak ada bedanya. Yang kedua, di sini Nabi SAW membenarkan suatu kebenaran meskipun yang menyampaikan orang kafir. Yang menyampaikan orang kafir. Inilah di antara sikap adilnya Nabi SAW. Kebenaran datang dari manapun, maka beliau benarkan. Kalau itu benar dari meskipun diucapkan orang kafir, Rasulullah SAW terima. Al-hikmatu dhalatul mu'min. Ya. Namanya hikmah adalah barang hilangnya orang mukmin. Kapan dia dapat, dia ambil. Ya. Wanita Yahudiyah ini bercerita kalau ada azab kubur. Apakah Rasulullah SAW kemudian menolaknya? Itu wanita Yahudi, jangan percaya. Tidak. Ketika pernyataan Yahudi wanita tersebut benar, Rasulullah SAW benarkan. Rasulullah SAW benarkan. Bahkan jangankan wanita kafir tersebut. Bahkan iblis, syaitan, ketika mengajarkan kepada Abu Hurairah untuk baca ayat kursi, kalau mau tidur, maka Rasulullah SAW membenarkan. Kata Rasulullah SAW, "Shadaqaka wa huwa kadzub." Sungguhnya setan tadi malam itu waktu ngomong sama kamu dia benar meskipun dia adalah pendusta, suka dusta. Tapi ketika itu dia lagi benar. Artinya siapapun yang tidak boleh kita tolak kalau itu memang kebenaran, meskipun datang orang kafir, mulut keluar dari mulut orang penjahat, kalau itu benar kita benarkan. Sebaliknya, kalau suatu kebatilan atau kesalahan meskipun diucapkan oleh orang saleh, kalau salah kita bilang salah. Kita bilang salah. Seperti Rasulullah SAW pernah berkata kepada seorang sahabat namanya Abu Sanabil. Ya, Abu Sanabil ini ada seorang wanita yang dia suaminya meninggal, kemudian dalam kondisi hamil. Akhirnya kemudian dia melahirkan. Dan kalau wanita hamil melahirkan maka masa iddahnya sudah selesai. Dan masa iddahnya selesai dia boleh menikah dengan laki lain. Maka datanglah Abu Sanabil kepada wanita ini berkata, engkau tidak boleh menikah sampai lewat 4 bulan 10 hari. Karena masa iddah wanita yang meninggal suaminya adalah 4 bulan 10 hari. Ternyata itu kalau tidak hamil. Kalau hamil maka kapan dia melahirkan maka itu masa iddahnya selesai. Maka dikabarkanlah kepada Rasulullah SAW bahwasanya Abu Sanabil berkata, si fulan ini belum bisa menikah sampai menunggu 4 bulan 10 hari. Maka apa kata Nabi SAW? Kadzaba Abu Sanabil. Abu Sanabil salah ya. Salah. Dan Rasulullah SAW kalau benar maka beliau benar, kalau salah maka beliau salahkan. Demikian juga dalam satu hadis orang Yahudi berkata, dalam hadis banyak orang Yahudi berkata tentang hari kiamat bagaimana di sisi Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah benarkan. Kemudian juga ada orang Yahudi yang datang kepada Nabi mengatakan innakum antumul qaum. Kalian adalah kaum yang benar seandainya kalian tidak berkata wal Ka'bah. Tapi sebagian kalian bersumpah dengan demi Ka'bah dan itu syirik. Dan Rasulullah akhirnya menegur para sahabat yang bersumpah dengan makhluk. Intinya kalau datang kebenaran meskipun datang orang kafir, kalau benar. Kita tidak boleh mendustakan gara-gara pengucapnya orang kafir. Kalau benar kita katakan benar. Tapi kita lanjutkan ikhwan dan akhwat yang Allah Subhanahu wa taala bab berikutnya. Yang berikutnya tadi kita sebutnya faedah, saya lupa tadi faedah bahwasanya
Azab kubur didengar oleh hewan-hewan. Hewan-hewan dengar azab kubur. Ya. Hewan di sekitar situ mendengar azab kubur suaranya. Namun kita manusia tidak bisa mendengar. Demikianlah kita yakini ada suara-suara yang bisa didengar oleh sebagian makhluk yang kita tidak dengar. Ya. Ada suara-suara yang bisa didengar oleh sebagian makhluk yang namun kita tidak dengar. Ya. Di antaranya suara teriakan orang yang diazab dalam alam barzah didengar oleh hewan-hewan, sementara manusia tidak. Kalau manusia dengar, mereka semua tidak ada yang berani bermaksiat. Ya. Dengar teriakan orang di sini dalam alam barzah. Namun mereka tidak dengar. Yang dengar adalah hewan-hewan. Baik, kita lanjutkan bab berikutnya, bab at-ta'awudz min fitnatil mahya wal mamat. Berlindung dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Musaddad, qala haddatsana Al-Mu'tamir, qala sami'tu Abi qala sami'tu Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqul, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, kana Nabiullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Adalah Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ketidakmampuan dan dari kemalasan. Wal jubni wal haram, dan aku berlindung kepada Engkau dari sikap penakut, wal haram, dari masa tua yang melemahkan seorang untuk beramal. Wa a'udzubika min adzabil qabr, aku berlindung dari azab kubur. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, dan aku berlindung kepada Engkau dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Ini kita berlindung daripada fitnah kehidupan. Fitnah kehidupan? Fitnah kehidupan banyak. Fitnah syahwat, fitnah jabatan, fitnah politik, fitnah wanita, syahwat, fitnah dunia, fitnah harta, fitnah luar biasa ya. Banyak sekali fitnah. Kita hidup di zaman penuh dengan fitnah. Fitnah informasi, fitnah banyak sekali. Akhirnya kita berpaling dari beribadah kepada Allah, sibuk dengan fitnah. Sibuk dengan fitnah. Apa saja ingin kita tahu, apa saja ingin kita dengar, apa saja ingin kita komentari. Sehingga kita terjebak dengan fitnah-fitnah syahwat. Belum fitnah syubhat. Fitnah syubhat semua termasuk di fitnah dunia, fitnah syubhat. Ya, fitnah syubhat. Kita hidup dalam fitnah dunia luar biasa. Fitnah harta. Maka dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan dalam satu hadis, mal faqra akhsha alaikum walakin akhsha alaikum an tubsat lahumud dunya kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikukum kama ahlakatuhum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukanlah kemiskinan aku khawatirkan menimpa kalian, tapi yang aku khawatirkan adalah dibukakan bagi kalian dunia sebagaimana telah dibukakan kepada umat-umat sebelum kalian. Dunia dibukakan bagi kalian. Fatanafasuha, kalian pun berlomba-lomba mengejar dunia tersebut. Ya, sebagaimana kama tanafusuha, ya. Sebagaimana orang-orang sebelum kalian juga berebut-rebut, berlomba-lomba untuk mencari dunia. Fatuhlikukum, maka akhirnya dunia tersebut membinasakan kalian. Kama ahlakatum, sebagaimana orang-orang terdahulu dibinasakan dengan dunia. Ini jadi masalah, problem bagi kita. Dibukakan dunia yang selebar-lebarnya. Seorang dengan pola hidupnya, dengan gaya hidupnya, pembicaraannya. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah dalam satu klip video, saya lihat. Dia berkata, sekarang kesibukan dunia luar biasa. Bukan cuma jadi pembahasan orang kaya, bahkan terkadang penuntut ilmu bicara gimana, mobilmu bagaimana, inimu bagaimana, rumahmu bagaimana, jammu bagaimana, tasmu bagaimana. Bicara seputar dunia, topiknya topik dunia. Topiknya topik dunia. Bahkan bukan sekedar orang-orang kaya yang bicara, orang kaya wajar memang kehidupan mereka dunia. Ini kadang-kadang penuntut ilmu bicara topik dunia. Bukan topik akhirat, bukan topik bukan topik dunia semata, maksudnya topik dunia kemewahan, tentang kemewahan. Ini fitnah luar biasa. Karena kalau sudah terjebak dengan kehidupan kemewahan, dia sudah punya pola hidup, gaya hidup. Kalau makan harus di sini, kalau minum harus di sini. Kecanduan. Kalau beli jam harus yang model begini, kalau begini harus begini. Kayak ada ritual kemewahan yang harus dia lakukan. Terjebak dengan fitnah dunia. Ya. Karena seorang berlindung dari fitnah kehidupan, fitnatil mahya. Fitnah banyak datang dari berbagai macam sisi. Seorang terfitnah dari harta, dari jabatan, dari wanita, fitnah kepopularitas, fitnah istrinya, fitnah anak-anaknya, fitnah tetangganya, fitnah lingkungan, banyak sekali fitnah. Fitnah internet, fitnah informasi. Banyak. Maka dia serius mengatakan Allahumma inna a'udzubika wa a'udzubika fitnatil mahya. Baik,
Kemudian a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, dan fitnah kematian. Apa itu fitnah kematian? Fitnah kematian itu adalah kondisi menjelang kematian. Kondisi menjelang kematian. Sebenarnya menafsirkan demikian, kondisi menjelang kematian. Kok bisa kita berlindung dari fitnah kematian? Karena ketika seorang dalam kondisi akan meninggal dunia, maka syaitan akan berusaha untuk menggodanya. Inilah perjuangan terakhir syaitan untuk menyesatkan orang tersebut. Ya, menyesatkan orang tersebut. Maka syaitan akan berupaya untuk menyesatkan orang tersebut. Dalam satu riwayat disebutkan Imam Ahmad rahimahullahu taala dalam biografi beliau, ketika akan meninggal dunia, beliau sempat berkata ba'du, artinya belum. Maka ketika dia siuman, dia tadi dalam kondisi tidur, dia mengatakan ba'du. Ketika dia siuman, tersadar, maka anaknya berkata, Imam Ahmad, wah ayahanda, kenapa engkau berkata belum? Kata Imam Ahmad, tadi syaitan datang di hadapanku, kemudian syaitan berkata, atau iblis berkata, futtani ya Ahmad, kau sudah selamat dariku ya Ahmad, kau hebat, kau selamat dariku. Itu dia ingin menumbuhkan, syaitan ingin menumbuhkan ujub dalam hati Imam Ahmad, bahwasanya selamat dari syaitan. Kata Imam Ahmad, ba'du, saya belum selamat. Selama saya masih hidup, saya belum selamat. Kalau sudah meninggal, selesai, syaitan tidak bisa menggoda lagi. Sampai detik terakhir Imam Ahmad digoda oleh syaitan, dan dia bertahan, dia sadar dia sedang dibuat ujub oleh syaitan, dia berkata ba'du. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udzubika min an yatakhabbatani syaitan. A'udzubika min an yatakhabbatani syaitan. Ini doa mungkin perlu dihafal. A'udzubika min an yatakhabbatani syaitan. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari syaitan menggangguku, ya, ketika aku akan meninggal dunia. Sehingga seorang terkadang sulit mengucapkan la ilaha illallah. Seorang di titik kritis, dia malah tidak berzikir kepada Allah, maka pikirannya dunia, mungkin pikirannya ini, entah apanya dia pikirkan. Syaitan buat dia jadi bimbang, jadi bingung, jadi galau, ya. Dan ini ujian yang berat karena syaitan akan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menggoda. Ini terakhir dia punya kesempatan untuk menggoda manusia. Oleh karenanya di antara doa yang kita panjatkan, a'udzubika wa a'udzubika min fitnatil dunya wa min fitnatil mamat. A'udzubika min fitnatil mahya, aku berlindung pada Engkau dari fitnah kehidupan, wal mamat, dan fitnah kematian. Baik, saya bacakan perkataan Ibnu Battal tentang fitnah kehidupan dan kematian. Ini perlu kita serius berdoa dengan doa ini. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, wa amma fitnatul mahya wal mamat, adapun fitnah kehidupan dan kematian, faqala Ibnu Battal, maka berkatalah Ibnu Battal, salah seorang ulama dari mazhab Maliki yang punya syarah Sahih Bukhari yang sering dinukil oleh Ibnu Hajar. Dia ulama sebelum Ibnu Hajar. Hadhi kalimatun jami'atun li ma'anin katsira. Sungguhnya ini doa yang singkat, kalimat yang komprehensif, mengandung banyak makna. A'udzubika min fitnatil mahya wal mat. Fitnah kehidupan kematian ini kalimat yang luar biasa, mengandung banyak makna. Wa yanbaghi lil mar'i an yarghaba ila rabbih fi raf'i ma nazala wa daf'i ma lam yanzil. Maka seorang hendaknya selalu menuju kepada Allah dalam mengangkat perkara yang telah menimpanya atau menolak apa yang belum menimpanya. Wa istasyirul iftiqar ila rabbih fi jami'i dzalik. Dan dia selalu menghadirkan dalam dirinya, selalu membutuhkan Allah dalam segala urusannya. Ya. Apa namanya? Menghadirkan kalimat yang luar biasa. Wa istasyirul iftiqara ila rabbih fi jami'i dzalik. Hendaknya dia selalu menghadirkan kebutuhannya kepada Allah dalam segala urusan tersebut, ya. Maka dalam hidup ini kita butuh selalu kepada Allah. Kita fitnah di hadapan kita menanti-nanti, siap menerkam kita. Kita dikelilingi fitnah, banyak sekali fitnah. Harta, fitnah jabatan, fitnah bisnis, fitnah wanita, fitnah kesenangan, banyak sekali. Kalau kita tidak berlindung kepada Allah, kita akan terbawa perlahan demi perlahan. Tanpa tersadarkan kita sudah menjadi kecanduan dalam suatu fitnah dari fitnah-fitnah dunia. Tanpa kita sadari, maka seorang serius berdoa, wa'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Taib yang berikutnya, bab at-ta'awudz minal ma'tham wal maghram. Bab tentang berlindung dari dosa dan utang.
Imam Bukhari berkata, qala haddatsana Mu'alla bin Asad, qala haddatsana Uhaibun an Hisham an Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu ta'ala. Dari Aisyah radhiyallahu anha. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa di antaranya beliau berkata, Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal haram. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kasal, kemalasan, punya kemampuan tapi malas. Wal haram itu tua yang sangat tua sehingga tidak memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan beramal saleh dan yang lainnya ya. Kemudian wal ma'tham wal maghram, ini yang jadi perhatian kita, berlindung dari dosa dan al maghram, yaitu maghram maksudnya utang yang melilit. Wa min fitnatil faqr wa adzabil qabr, dan berlindung dari fitnatil qabr, dari fitnah kuburan dan azab kubur. Fitnah kubur yaitu tadi pertanyaan munkar dan nakir, seorang agar bisa menjawabnya. Wa adzabil qabr, dan terlindung dari azab kubur. Wa fitnatin nar wa adzabin nar, dan berlindung dari fitnah neraka. Apa ini maksud fitnah neraka? Kata Ibnu Hajar, wa min fitnatin nar, fitnah neraka maksudnya su'alul khazanah ala sabili taubih, yaitu pertanyaan para penjaga neraka yang ditujukan kepada penghuni neraka dengan maksudnya adalah merendahkan atau menghina. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mulk ayat 8, kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Setiap ada sekelompok manusia dilemparkan dalam neraka jahanam, maka para penjaga neraka bertanya kepada mereka, alam ya'tikum nadhir, apakah tidak datang kepada kalian pemberi peringatan? Jawabannya datang, cuma pertanyaan tersebut yaitu Rasul sudah datang, para ustaz, para dai sudah menerangkan, tapi pertanyaan tersebut untuk mengejek. Alam ya'tikum nadhir, bukankah telah datang kepada kalian pemberi peringatan? Sehingga Ibnu Hajar mengartikan a'udzubika min fitnatin nar, karena ada fitnatin nar, ada azab nar. Azabun nar jelas azab. Fitnatun nar maksudnya apa? Ejekan para malaikat yang bertanya kepada penghuni neraka. Kita tidak ingin waliyadzubillah diejek di dalam neraka oleh para malaikat ya. Dan para malaikat di sini dalam Al-Qur'an mengejek orang penghuni neraka jahanam. Ya, seperti macam yauma yud'auna ila nari jahannam da'a hadhihi an-naru allati kuntum biha tukadzibun afasihrun hadza am antum la tubsirun. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, mereka orang penghuni neraka didorong dengan kuat. Mereka tidak mau maju neraka, tapi yud'auna ila nari jahannam da'a, didorong kuat-kuat. Setelah mereka masuk neraka ditanya, apakah ini neraka yang dulu kalian dustakan? Inikah? Ini yang kalian dustakan? Ejekan malaikat mengejek mereka. Kemudian malaikat bertanya lagi, afasihrun hadza am antum la tubsirun? Ini sihir atau bagaimana ini? Ini sihir. Yang kalian dulu Muhammad mengatakan sihir. Ini sekarang nyata apa sihir neraka ini yang menimpa kalian? Ini cuma sihir Muhammad atau neraka? Jadi ejekan. Sehingga Ibnu Hajar rahimahullah ketika menafsirkan a'udzubika min fitnatin nar, aku berlindung kepada Engkau dari fitnah neraka, maksudnya ejekan atau pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh malaikat penjaga neraka untuk mengejek penghuni neraka. Adzabil qabr jelas, azab kubur, apinya dan macam-macamnya. Fitnah azab benar, maksudnya azab benar itu neraka jahanam. Wa min syarri fitnatil ghina wa a'udzubika min fitnatil faqr, dan aku berlindung kepada Engkau dari keburukan fitnah kekayaan dan keburukan fitnah kemiskinan. Dua-duanya ada fitnahnya. Sebagaimana kekayaan ada fitnahnya, saya katakan tadi, kekayaan buat orang lalai, lupa, habis waktu di dunia, tahu-tahu dia meninggal dunia dan tidak ada harta yang dia bawa. Dia berjuang mencari harta sebentar, tahu meninggal tidak dia bawa. Tidak dia bawa sedikit pun. Ya, berjuang habis-habisan kumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Akhirnya dia pergi begitu saja tanpa membawa harta sedikit. Sementara waktunya sudah habis untuk mencari dunia tersebut. Atau fitnah kemiskinan. Kemiskinan juga bisa menimbulkan fitnah. Betapa banyak orang miskin akhirnya tidak bisa beribadah karena sibuk mencari dunia. Bahkan di antara mereka ada yang akhirnya harus menjual dirinya, menjual kehormatannya untuk mencari kekayaan yang tidak dia dapatkan. Kan banyak fitnah kemiskinan. Kita berlindung dari fitnah kekayaan, fitnah kemiskinan. Hidup ya apa ya? Nabi berdoa kafaf. Kafaf itu cukup, tidak kekurangan, tidak berlebihan. Itu yang paling terbaik kalau seorang bisa demikian. Tidak berlebihan, tidak kekurangan. Karena kita sering berlebihan, ini bahaya kalau tidak bisa memanage harta, kita lupa diri. Beli-beli yang tidak perlu, berfoya-foya, jalan sana, jalan kemari, ngabisin duit, kerjanya buang-buang duit aja. Ini semua repot ya. Dunia ini perkara yang halal akan dihisab. Yang haram diadab. Repot. Yang halal kita kerjakan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang haram kita diadab. Maka seorang waspada.
Seorang waspada. Dia berlindung daripada fitnah kekayaan. Ya, karena kayak ini kalau tidak kita kontrol, tidak kita perhatikan, kita bisa terjebak dengan berbagai macam kebiasaan yang menghabiskan umur kita, bahkan buat kita terjerumus dalam dosa-dosa. Kemudian juga fitnah kemiskinan. A'udzubika min fitnatil masih dajjal. Aku berlindung kepada Engkau dari fitnah masih dajjal. Kemudian Allahumma ksil anni khotoyaya bima'i thalji. Ya Allah, cucilah aku dosa-dosaku dariku dengan ma'i thalji, itu air salju, wal barat itu kepingan-kepingan bulatan-bulatan gitu dari langit. Apa bahasa Indonesianya? Kalau dari langit itu kan ada hujan, air hujan biasa. Ada salju. Kita lihat, ada batu-batu es, bongkah-bongkahan es, itu namanya barat dalam bahasa Arab. Jatuh, duk jatuh. Kadang bisa mecahin mobil orang ya. Kadang besar, kadang kecil ya. Di Madinah saya pernah mengalami. Saya kaget. Hujan batu. Saya baru mengalami waktu itu sekali. Belum pernah sekali, tahu-tahu ada hantam kaca. Ternyata barat ya. Saya baru tahu itu. Jadi kalau di Tabuk kayaknya sering. Wa naqi qalbi minal khotoya, dan bersihkanlah hatiku dari dosa-dosa, kama naqaita thawbal abyadu minad danas, sebagaimana engkau bersihkan baju yang putih dari dosa-dosa. Disebut baju putih karena kalau baju putih ada dosa sedikit, ada kotoran sedikit kelihatan. Jadi kita minta dosa kita, di hati kita dibersihkan dari dosa seperti baju putih yang bersih. Karena kalau baju coklat ada kotoran kadang enggak kelihatan. Apalagi kotorannya coklat yang kelihatan. Tapi kalau baju putih setiap kotoran pasti ada kelihatan. Oleh karenanya inginnya dibersihkan seperti baju putih yang dibersihkan. Wa ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ata bainal masyriq wal maghrib. Dan jauhkanlah aku dan dari dosa-dosaku sebagaimana engkau jauhkan dari timur dan barat. Artinya jauhkan aku dosa-dosaku, yaitu jauhkan aku dari hal-hal yang bisa menjerumuskan dari dosa. Itu jauhkan aku sebab-sebab dosa. Sebab-sebab dosa itu banyak. Teman-teman, alat komunikasi banyak yang buat kita terjerumus dalam dosa. Ya Allah, jauhkan aku dari sebab-sebab dosa. Hanya Engkau yang bisa menyelamatkan. Yang menjadi perhatian kita dalam hadis ini, yaitu Rasulullah SAW berdoa, wal ma'tham wal maghram, dari dosa dan hutang, terlilit hutang. Dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, ketika Rasulullah sering berdoa agar berlindung dari utang, maka Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, ma aktsara ma tata'awwadhu minal maghram?" Ya Rasulullah, kenapa engkau sering sekali berlindung dari dosa, dari utang, berlindung dari terlilit utang? Qala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebabnya kenapa Rasulullah SAW berdoa, "Innahu man ghurima haddatsa fakadzaba wa wa'ada fa akhlafa." Sungguhnya orang itu kalau sudah dililit utang, dikejar-kejar utang, maka dia ngomong dan dia berdusta, dia berjanji, dia menyelisih, sehingga dia terjerumus dalam sifat-sifat orang munafik. Kalau sudah dililit utang gimana akhirnya? Ngomong gini bohong. Saya lagi susah, saya lagi ini bohong. Utang saya juga banyak, semua ibu saya sakit, bohong. Sebenarnya dia tidak ditagih. Atau dia janji, nanti besok, bulan depan, minggu depan. Akhirnya dia tidak bayar. Itu bahayanya kalau sudah terlilit utang ditagih-tagih orang. Maka seorang jangan bermudah-mudah utang kecuali perlu. Rasulullah juga berhutang ya. Tapi kalau perlu saja ya. Kata Rasulullah SAW, la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Jangan kalian menjadikan diri kalian menjadi gelisah, khawatir setelah tadinya aman, nyaman. Maksudnya apa? Gara-gara hutang. Hutang bikin gelisah, bikin ini. Apalagi sudah masuk hutang ribawi, pinjol, ditelepon orang sana sini. Kemudian gelisah, teman-temannya jadi gelisah. Repot. Sampai ada yang bunuh diri dan segalanya. Waliyadzubillah. Maka seorang berlindung dari terlilit hutang. Hidup tanpa hutang itu nyaman. Hidup tanpa hutang itu apa? Nyaman. Kita kalaupun hutang, kalau mendesak, tidak apa-apa, itu boleh. Tapi jangan biasakan. Kalau sudah punya hutang, segera biasakan untuk melunasi. Karena tipe manusia kalau dia punya hutang, dia punya uang, dia tidak ingin bayar hutang. Dia ingin beli yang lain lagi, nanti aja. Akhirnya terlilit. Akhirnya jadi kebiasaan pola hidup. Hutang banyak nggak bayar-bayar. Sampai akhirnya saya punya kawan. Dia ngutangin orang itu punya hutang bagi sama dia, akhirnya dia ditraktir sama yang punya hutang sama dia. Sampai dia, kata dia, Ustaz, ini orang ini gimana? Punya hutang sama saya, naktir saya. Naktir banyak orang lagi. Bayar hutang dong, baru naktir ini traktir rame-rame. Yang naktir punya hutang sama dia tidak bayar-bayar. Kemarin lagi saya ketemu orang lagi. Ustaz, ada orang punya hutang sama saya, Ustaz. Dia hajian, Ustaz. Saya saja tidak hajian, dia hajian. Allahu Akbar. Hajian ratusan juta. Saya saja tidak hajian. Dia punya hutang, tidak bayar hutang, malah haji.
Ini enggak benar seperti ini. Sudah jatuh tempo malah tipe manusia seperti itu. Punya hutang cuek, urusannya di akhirat. Mungkin demikian saja apa yang saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.